Apakah wajib menggunakan intercom ya bagi seorang motovlogger? Kalau teman-temannya itu sering komunikasian sama doi teman-teman gitu ya, bisa banget beli intercom. Terus kalau misalkan teman-teman itu emang bukan tipe yang sering komunikasian gitu, teman-teman mending Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Yudi Adriani di Badai Channel ya. Oke guys, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya, pekerjaannya dan juga aktivitas-aktivitas kesehariannya. Amin amin Allahumma amin. Oke, posisi gua saat ini berada di Sirih ya. Sirih lewat dikit lah teman-teman gitu ya. Seperti biasa gua kontennya di sini lagi ya guys. Oke cuy, jadi di video kali ini gua mau ngebahas terkait tentang apakah wajib menggunakan intercom ya bagi seorang motovlogger ataupun yang bukan motovlogger juga gitu ya. Oke, di sini gua memiliki dua pendapat ya terkait intercom ini. Yang pertama, jika teman-teman itu seorang motovlogger, maka teman-teman itu harus beli ya. Mengingat karena motovlogger itu sering komunikasian gitu sama temennya, karena biasanya orang yang suka motor gitu ya itu biasanya memiliki tim, punya temen gitu ya, punya tim, punya squad gitu ya. Jadi biasanya itu mereka itu konten bareng, bikin video bareng gitu, entah videonya touring ataupun kemana ya, biasanya itu memakai intercom ya supaya lebih enak lagi komunikasinya gitu. Takutnya ada apa-apa gitu kan, jadi gampang gitu komunikasinya kalau pakai intercom. Nah, jika teman-teman itu bukan seorang motovlogger ya, seorang biasa gitu ya, maksudnya ya suka motor gitu ya, tapi teman-teman itu bukan motovlogger gitu ya, teman-teman juga bisa make, bisa enggak gitu ya, karena tergantung teman-temannya. Kalau teman-temannya itu sering komunikasian sama pacar teman-teman gitu ya, sama doi teman-teman gitu ya, teman-teman bisa banget beli intercom. Terus kalau misalkan teman-teman itu emang bukan tipe yang sering komunikasian gitu, teman-teman mending nggak usah beli gitu ya, menghemat ini aja uang gitu ya, kalau emang teman-teman itu jarang komunikasian gitu. Jadi saat ini gua ya alhamdulillah lagi pakai intercom karena kemarin tuh dipinjemin temen. Kemarin tuh habis ke Serang ya, konten bareng gitu. Jadi gua dipinjemin gitu, katanya supaya lebih enak lagi komunikasinya gitu. Ya udah gua pakai nih, dan sekarang ini masih dipakai sama gua tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Untuk intercom yang gua pakai saat ini tuh menggunakan BT12 ya. Kualitas, bukan kualitas ya, produk yang terendah gitu, yang terendah, intercom yang terendah. Karena yang kelas menengah itu intercom Aegis ya, yang sekarang harganya itu kisaran 300 ribuan, sudah turun. Ada teman gua pertama beli itu harganya 500 ribu ya, Aegis V6 Pro. Kalau sekarang gua lihat di toko oren tuh udah turun dari 300-an. Nah, sedikit cerita ya, berbagi pengalaman aja. Gua menggunakan intercom BT12 ini. Untuk kualitasnya sih worth it ya, worth it banget. Cuman kekurangannya itu BT12 ini tidak bisa langsung connect gitu ya, maksudnya tidak bisa connect-connectan dengan penggunanya, sesama penggunanya. Contoh BT12 dengan BT12 itu tidak bisa ya teman-teman. Kalau nggak salah sih ya teman-teman, soalnya gua belum nyoba juga nih. Gila, ada apa Pak rame. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Jadi yang bisa konek-konekan sesama produk itu hanya Aegis kemungkinan ya, gua nggak tahu itu. Gua fokus ke kualitas aja ya. Untuk kualitasnya BT12 ini
masih bagus teman-teman, cocok gitu, worth it. Soalnya ini untuk konek-konekannya suaranya masih bagus, bassnya juga masih bagus teman-teman. Hanya saja ya untuk kekurangannya itu dia tuh untuk pengisian dayanya itu menggunakan kabel ya, harus menggunakan kabel lagi, tidak seperti intercom yang lain yang langsung dicolokin ke produknya itu teman-teman. Kalau BT12 itu harus menggunakan kabel ya, lewat kabel lagi gitu, nggak langsung ke produknya, nggak langsung dicolok ke produknya, nggak langsung kecolok ke yang apa namanya, yang kotakin teman-teman ya, yang ininya nggak langsung gitu kalau BT12. Oke cuy, di sini gua berada di Ciberem ya, Ciberem lewat nih. Bukan, ini daerah mana ya teman-teman, gua lupa. Ini yang kemarin gua bagi-bagi stiker nih teman-teman. Tadinya gua ini apa ya, males konten gitu, cuma karena ya gua nggak mau gitu ya nyanyain waktu gitu, akhirnya gua konten aja gitu, sekalian lah gua paksain, sekalian healing gitu, jalan-jalan ya, jalan-jalan sore. Gila pak, air lautnya naik, ombaknya gede teman-teman. Wah, jadi ringkasnya ya teman-teman, apakah wajib gitu menggunakan intercom bagi seorang motovlogger? Menurut gua itu harus ya teman-teman, harus, karena intercom ini bakal kepake banget gitu ketika kita itu lagi ngonten bareng temen. Soalnya ya untuk komunikasi gitu, konek-konekan, supaya lebih seru aja teman-teman gitu, supaya nggak kosong lah gitu ya ngontennya, nggak diem aja gitu, biar ada topik gitu ya yang dibahas gitu kan. Kalau rame kan enak gitu deh suasananya, jadi nggak ngantuk gitu, ada obrolan teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman itu bukan seorang motovlogger ya, teman-teman juga bisa beli sih, bisa make gitu ya, sesuai kebutuhan aja. Kalau teman-teman itu suka musikan, teleponan gitu ya, teman-teman bisa beli gitu. Ya intinya ya fungsinya intercom ini buat komunikasi sama musikan gitu ya, supaya nggak kosong gitu, supaya kita itu nggak ngantuk di jalan gitu. Itu sih fungsinya, fungsi utamanya. Jadi teman-teman kalau misalkan ya dananya masih minim gitu ya, teman-teman bisa beli aja intercom BT12 ya. Ya walaupun nggak bagus gitu ya produknya, maksudnya itu nggak bisa konek-konekan tanpa WA gitu ya. Jadi kalau mau konek-konekan itu harus lewat WA teman-teman. Kalau nggak lewat WA itu nggak bisa kalau untuk BT12 ini. Kalau untuk adjust ya, intercom adjust itu bisa teman-teman, tapi gua kurang tahu untuk berapa pengguna gitu yang bisa konekan tanpa WA ya. Jadi mungkin segitu dulu ya teman-teman terkait intercom ya. Dan jika teman-teman punya opsi ya terkait intercom, teman-teman bisa banget untuk tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lagi bingung, yang lagi bimbang gitu ya untuk membeli intercom tuh, apakah BT12 atau intercom yang kelas menengah lainnya seperti AJS gitu ya. Kalau teman-teman punya opsi yang menarik ya, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa untuk dukung channel ini menuju 1000 subscriber dengan cara teman-teman klik tombol subscribe ya, supaya gua lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, gua pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin segitu dulu, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah mendukung channel ini. Gua pribadi mengucapkan banyak terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.